Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perry. Ini channel YouTube baru saya, dikhususkan untuk ngebahas tentang sosial, kehidupan sosial, bermasyarakat dan lainnya. Sebagaimana kegiatan saya sehari-hari di situ. Untuk konten pertama ini saya ingin ngebahas tentang mbahnya dunia lah, katakan seperti itu, yaitu Amerika Serikat. Sebagaimana kita tahu, Amerika Serikat adalah negara superpower, negara adidaya yang kuat perekonomiannya, pertahanannya, gitu kan. Mereka memiliki anggaran besar untuk mengelola pemerintahan, kehidupan mereka. Tentu dengan anggaran besar ini, pikiran kita ya luar biasa hebat ya kan. Pertahanan mereka kuat, ekonomi mereka kuat, gitu kan. Penanganan masalah juga mereka, anggarannya besar, mau ngapain? Anggarannya ada, gitu kan. Pasti bisa teratasi. Tapi saya menemukan konten atau artikel sisi lain Amerika. Salah satunya konten YouTube-nya Kensington Daily atau apalagi ya, Global Visual, Sarip dan lain-lain. Cek itu subscribe juga ya, itu bagus, kontennya bagus. Nah, di sini saya mau mereview. Ternyata ada satu di daerah di Amerika, sebagaimana yang kita ketahui Amerika luar biasa ini, bertolak belakang dengan apa yang kita sering dengar. Kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, ya kan? Hak asasi manusia. Ya. Ternyata ada satu daerah yang bisa dikatakan sebagai kota zombinya Amerika Serikat. Itu daerahnya Kensington Avenue, Philadelphia. Maaf ya kalau agak pabelit, maklum lidah Sunda, rada hese ngomong bahasa Inggris. Di tempat ini terkenal banget, masuk 10 besar sebagai tempat kejahatan, tempat kekerasan, narkoba, seks bebas. Bahkan tercatat banyak kematian yang diakibatkan karena kejahatan tersebut. Gak harus panjang lebar lah, kita saksikan videonya. Oke, kita review sama-sama. Kita lihat itu laki-laki apa perempuan ya, pakai celana nggak beres begitu, jalan pun sempoyongan, lingkungannya pun sangat kotor ini. Dan ini perempuan sepertinya lagi mabuk kayaknya, ini lagi ngeplay. Waduh, ganti baju di mana aja, udah nggak punya malu. Dan dua orang ini sepertinya sedang ngeplay ya, menunduk begitu. Oke, selanjutnya kita lihat ada kejadian apa lagi. Iya, ini kita perjelas. Ngapain ini orang? Lagi bereaksi kayaknya ya, nonggeng, udah kayak Joby bener ya. Ini tempat tuh kan ya. Oke, nah bentar kita perjelas lagi. Ada yang nyuntik ini di jalan. Oke, make di pinggir jalan. Saya nggak tahu lah ini polisi kemana ya, polisi di Kensington.
Nah, itu laki-laki di kupingnya ada apa itu? Kita perjelas. Ini bukan rokok ini sepertinya. Ukurannya terlalu kecil kayaknya ini. Ini insul sepertinya ini. Ya, ini kotor, nonggeng lagi, nonggeng lagi. Kenapa harus nonggeng ya? Jadi inilah sisi lain Amerika yang katanya beradab, hak asasi manusia, punya anggaran besar gitu ya. Saya juga memperhatikan di video ini, toko-tokonya banyak yang tutup. Konon katanya mereka itu ketakutan karena tingkat kejahatan yang sangat tinggi. Selain itu pula beresiko terkena penyakit menular. Jadi banyak yang nutup. Di sisi lain juga ini saya lihat mobil yang lalu lalang pun mobil-mobil mewah ini, mahal-mahal semua. Tapi berbanding terbalik dengan kehidupan sosialnya yang kita lihat saat ini sekarang. Begitu. Jadi Kensington Avenue Philadelphia ini pernah dijadikan tempat rehabilitasi oleh pemerintah setempat, rehabilitasi narkoba yang dikontrol agar dosis pemakaiannya semakin hari semakin berkurang. Namun tingkat pemakainya tidak berkurang karena banyak relawan-relawan yang memberikan bantuan-bantuan, akhirnya mengundang mengundang tunawisma masuk ke sini, lalu berdekatan dengan para pemakai narkoba. Mereka pun terjerat. Anak-anak remaja yang broken home masuk ke sini, berdekatan dengan pemakai narkoba, akhirnya pun terjerat. Nah, seperti dua orang ini nih, kita perjelas. Nungging juga ini. Saya nggak tahu ini laki-laki apa perempuan ya. Nungging wae gitu tah. Kunaon ini reaksinya, kenapa ini? Ada yang tahu nggak ya? Kenapa harus nonggeng? Badan kita sehat, kenapa harus dibuat seperti ini ya? Ya, depresi. Mereka mendirikan tenda-tenda sambil mengharap bantuan dari orang-orang yang lewat di sekitar mereka, gitu kan. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana mereka mendapatkan narkobanya atau memenuhi narkobanya? Ya, jelas dari pencurian atau mungkin dari kekerasan, meminta-minta, dari jual diri, lalu dari jual diri seks maksudnya ya, lalu dari bandar, berjualan narkoba jadi bandar gitu ya. Saya nggak tahu ya di mana letak hak asasi manusianya. Seharusnya kan kita lihat tuh sampai begitu itu. Seharusnya kan mereka ya haruslah dapat penanganan khusus. Ini hampir tiap sudut kota begini semua ini. Saya perhatikan dari videonya. Ya, hampir setiap kota, hampir setiap sudut kota ini. Sampai lihat udah tua kayaknya ya. Dan menurut data di tahun 2019, saking tingginya tingkat overdosis pemakaian narkoba ini juga beriringan dengan tingginya overdosis narkoba yang mengakibatkan kematiannya itu. Di 2019 tercatat 1.150 orang-orang mati overdosis di sini. Nah, masuk ke tahun 2020 bukan menurun,
tetapi malah naik jadi 1.214. Di tahun 2021 naik kembali jumlahnya menjadi 1.250 orang mati overdosis. Dan di tahun 2022 ada jejak pendapat yang dilakukan oleh The Pew Charitable Trust. Sekitar 70% masalah terbesar adalah kombinasi kejahatan, narkoba, dan lain-lain. Ya, punya anggaran besar. Ini saya yakin juga banyak sampah-sampah bekas sarana narkoba juga ini. Begitu. Sampai jangki begitu. Itu badan perempuan ya. Ya, kita beruntung lah tinggal di Indonesia. Kalau saya mah lihat begini udah bukan hak asasi manusia. Masa hak asasi manusia sih yang begini? Apa ya, kalau saya mau udahlah tangkepin aja, menurut saya mah itu daripada harus begitu. Lihat di kota di mana letak diurusnya ya, kotor begini gitu ya. Mending hidup sehat lah, hidup sehat. Tuh lihat tuh perempuan sampai begitu ya, badan sehat ya, otak berfungsi dengan baik ya dong ya. Iyalah, otak berfungsi dengan baik kalau kita sehat mah. Kalau lihat begini mah aduh, luar biasa ini, mengerikan. Nah, saya juga nggak tahu penanganannya, belum dapat data saya penanganannya di Amerika itu seperti apa, selain dari ya katanya ada pemantauan dosis dikurangi, tapi jumlah pemakainya malah bertambah ya. Tingkat malah orang-orang banyak masuk ke situ ya, karena kan sering ada yang yayasan-yayasan kemanusiaan yang memberi bantuan mereka makan gitu ya. Depresi, galau, akhirnya terjebak seperti ini. Memang susah ya untuk keluar dari jeratan narkoba. Itu nyuntik di leher, ya Allah. Saya pernah disuntik sama dokter di tangan, itu pegelnya 3 hari. Nah ini kenapa ini? Ini masih hidup apa enggak ya? Kok terlihat kaku ya? Mati kayaknya nih. Aduh. Ya, orang-orang di luar Kensington dikabarkan takut untuk masuk ke Kensington karena sekedar mengambil dokumen atau apalah itu, karena ya tingkat kejahatan Kensington ini tercatat sebagai 10 kota terbesar teratas tingkat kejahatannya, dan sebagai sarang narkoba juga di sini ya. Ya kalian bisa lihatlah sendiri seperti apa ini Amerika ya, gitulah. Oke. Ya, demikian video-videonya, review kita. Kayaknya lebih bahaya dari corona deh itu. Masalah sosial di Amerika ya kan, masalah narkoba terutama ini angker banget ini tempat. Beruntung kita jadi orang Indonesia. Catat, polisi kita masih sangat bagus berfungsi. Kalau dibandingkan dengan Kensington, katanya menurut data itu tempat itu dulunya dijadikan tempat rehabilitasi narkoba. Tunawisma banyak masuk ke situ, berkumpul di situ. Akhirnya mereka terjebak ke dalam jeratan narkoba. Anak-anak, remaja, broken home masuk ke situ, terjebak ke dalam jeratan narkoba. Saya nggak tahu lah. Tapi kalau di Indonesia ini pasti sudah menjadi masalah yang besar. Kalau di Indonesia ya, pasti langsung segera. Repotnya itu pemerintah ngurusi, nggak mungkin lagi. Ya lihat sendirilah Amerika bagaimana itu. Ya, itu kebebasan. Ingat omongan guru saya ini waktu ngaji dulu. Sesulit apapun kehidupan kita,
Ceritakan semua kepada Tuhan yang menciptakan kita. Sisanya udahlah. Jadi nggak usah terlalu depresi, ya. Hindari hal-hal yang merusak diri sendiri, merusak lingkungan. Cari tempat yang positif. Capeklah. Jadi intinya ini lahan edukasi kita bersama, pelajaran kita bersama, kita saksikan sama-sama, kita belajar sama-sama dari apa yang telah tersaji oleh video tersebut. Karena berikutnya saya mau tampilkan yang lebih parah dari ini, ya, untuk kita pelajari, untuk kita sama-sama tahu, ya, dan untuk kita syukuri Indonesia masih jauh lebih baik dari Amerika Serikat. Subscribe juga tuh channel-channel Kensington Daily, channel-channel yang mengangkat masalah-masalah sosial, global visual, itu keren tuh. Bapak Sarip tuh channelnya juga keren tuh, saya sering nonton. Subscribe ya, jangan lupa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.